Indah salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 16. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita diselamatkan. Dan Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Kiranya Tuhan Yesus memberkati di malam hari ini. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman menyertai setiap kita. Sebelum kita beristirahat, kita rilekskan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah satu-satunya jalan untuk menuju kepada kehidupan keabadian itu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ayat ini setiap hari saya perkatakan, tetapi saya ingin membahasnya. Dalam ayat Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one come unto my Father except through me. Ya, haleluya. Jadi dalam kehidupan ini saya mau berikan dari pembacaan ini saya mau berikan judul Yesus Kristus syarat mutlak masuk surga. Sadis sekali. Dari pengakuan iman tentu kita ya. Jadi Yesus Kristus adalah syarat mutlak masuk surga. Kenapa saya berkata demikian? Karena Alkitab mengatakan dengan jelas, Akulah jalan. Ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak jalan menuju rumah saya ini. Ada bisa dari Cakra, ada bisa dari Senggigi, ada bisa dari ya Gasan Lekong, macam-macam. Ada bisa dari Rebige. Bisa beberapa cara masuk untuk sampai ke rumah saya. Ada banyak jalan menuju rumah saya ini. Tapi menuju surga itu hanya satu. Sama seperti kalau kita membeli mobil, ya, membeli mobil bagi mereka yang sudah pernah membeli mobil baru, maka dia akan mendapat manual book, ya, buku panduan bagaimana menggunakan yang mungkin yang belum kita tahu. Dari situ kita bisa belajar panduan itu, karena itu dikeluarkan oleh sang pembuat atau pabrik yang membuat itu. Nah, kalau untuk mobil saja ada manual untuk kita bisa memperbaiki. Coba kita memperbaiki mobil Honda, lalu kita gunakan buku ya seperti saya punya itu buku manual expander. Nggak cocok. Atau expander saya ini kalau kebetulan bukunya hilang, lalu saya cari di buku panduan Honda, kasih apa itu namanya, kacau balau namanya itu. Nah, kalau untuk mobil saja ada manual booknya, apalagi untuk surga. Jelas kata firman Allah, bukan saya yang berkata, Yesus yang pernah turun dari surga sana, turun ke muka bumi ini, menjadi manusia. Dalam kemanusiaannya dia mati, tapi dalam ketuhanannya dia tidak pernah mati.
lihat jalan, dia tahu jalan ke sana. Anak istri saya kalau saya bawa ke Sumatera, nggak perlu tanya nanti jalannya apa Pak, bagaimana, Bapak masih ingat? Ya, biarpun sudah puluhan tahun itu aku tinggalkan, saya masih tetap tahu jalan itu. Demikian kita bersama dengan Tuhan. Alkitab katakan yang sudah pernah datang dari sana hanya Yesus. Dia sudah turun dari surga. Jadi itu sebabnya saya katakan Yesus syarat mutlak masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak ada yang lain. Kenapa? Dia pernah dari sana. Dan turun, dan nanti kemudian dia sudah naik dan turun lagi untuk menjemput kita, membawa kita bersama-sama dengan dia. Terserah Anda mau percaya atau tidak, tapi tidak ada manual book selengkap apa yang dikatakan oleh Yesus. Saya mau katakan kepada kita, saya mau tantang Anda untuk menunjukkan jalan keselamatan. Siapa manusia yang tidak pernah berdosa? Hanya Yesus. Siapa yang mengerti akan keadaanmu? Hanya Yesus. Siapa yang mengetahui pergumulan hidupmu? Hanya Yesus. Dan itu sebabnya persembahkan hidupmu kepada Tuhan, karena Tuhan akan menolong. Yang kedua kata firman Allah, akulah kebenaran. Yesus itu adalah kebenaran. Dan Alkitab mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan ayat 36 dari 8:36, Yohanes 8 ayat 36, kalau anak itu masuk dalam hidupmu, kebenaran itu masuk dalam hidupmu, kamu betul-betul merdeka. Merdeka dari dosa. Artinya kita tidak lagi punya naluri untuk berbuat dosa. Walaupun ada godaan tetap, tapi tabiat kita bukan lagi tabiat dosa. Tuhan telah menanamkan tabiatnya dalam hidup kita, sehingga keinginan-keinginan dialah yang akan kita lakukan, keinginan dosa kita buat. Dan iblis mencoba membengkokkan cara pikir kita supaya apa? Bukan hanya Yesus jalan satu-satunya, ada masih jalan. Aku contohnya. Itu penipuan yang berat itu. Manusia dipercaya, wah itu bahaya itu. Manusia yang dipakai oleh setan itu berbahaya. Ya. Setan harus tunduk. Dan kita sudah lihat bagaimana setan tunduk kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang yang betul-betul menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Kalau setan sampai tidak tunduk kepadamu, itu berarti ada something wrong dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Berarti kebenaran itu tidak tinggal sepenuhnya dalam hidup kita. Yang ketiga kata firman Allah dengan jelas, ketika anak memerdekakan kita, ya kita betul-betul merdeka. Ya. Yang ketiga, akulah hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi siapa yang pernah mati dan hidup kembali? Kita bilang Lazarus, tapi dia mati. Kita bilang Henok bergaul karib dengan Tuhan, tapi dia bukan Tuhan. Elia, dia diangkat hidup-hidup, tapi dia bukan Tuhan. Dia masih berdosa dalam kemanusiaannya pada waktu di muka bumi ini. Dia masih takut kepada Isabel, ya, dia takut, padahal dia sudah membunuh
banyak nabi-nabi Baal, tapi terhadap perempuan Drusilla ini dia takut. Kebalik-balik dunia ini. Nah, jadi akulah hidup. Jadi Tuhan itu tempat kita mendapatkan kehidupan. Dia yang sudah mati akan mati selamanya sebagai manusia, kecuali yang saya sebut tadi. Tapi dia bukan Tuhan. Tapi kalau Tuhan Yesus, dia mati, turun ke dalam dunia orang mati, mengambil kunci jurang maut dan kuasa maut, dan kemudian dia naik. Itu sebabnya kita tidak perlu takut. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Sengat maut ialah dosa, ya. Kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi kita sebagai orang yang percaya, kita punya hidup yang kekal itu karena kita percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan, Alkitab katakan Dia yang akan memberikan hidup yang kekal itu. Zoinya itu akan diberikan kepada hidup yang kekal itu, akan diberikannya kepada kita. Kita bukan menikmati bios, tapi menikmati zoinya Tuhan. Jadi kalau kita menikmati zoinya, hidup kekalnya Tuhan, itu tidak ada di lain orang lain, hanya ada pada Yesus Kristus yang adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Semoga kita betul-betul menyadari bahwa Yesus Kristus adalah syarat mutlak masuk kerajaan surga. Jadi kalau engkau percaya, kata firman Allah, engkau akan diselamatkan, engkau akan dibenarkan. Kiranya Tuhan Yesus dan kita mengambil keputusan terus dalam hidup ini dan mempercayai Tuhan dan mempercayakan sekaligus kehidupan ini hanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan firman-Mu yang kami pegang bahwa Engkaulah satu-satunya jalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Tidak ada yang lain Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sakit. Kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, kau arahkan tanganmu kepada Tuhan dan kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Datanglah kepada mereka. Kau tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar. Dan oleh biru daripada Tuhan Yesus, engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang mengalami kesulitan, masalah dalam hidup ini. Kalau engkau orang yang arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Lihat juga tangan-tangan yang mengalami kesusahan, kesulitan dalam hidupnya hari-hari ini. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberkati mereka. Terima kasih. Kami bersyukur dan kami percaya pertolongan-Mu pasti datang kepada setiap kami di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, dan jangan lupa untuk berdoa, membaca firman Allah dan memperkatakan firman Allah itu 1-2 ayat di dalam hidup ini, dan kiranya Tuhan Yesus menolong kita dan menikmati dipsirnya Tuhan senantiasa sehingga kita besok pagi bangun dengan tubuh yang sehat untuk mempermuliakan Dia. Mantap, mantap.